gue. Terus mau nanyain itu? Itu yang berkaitan sama banyaknya sekarang orang-orang jadi mendadak seleb dengan banyaknya sosial media segala macem. Akhirnya orang-orang jadi mendadak seleb nih, banyak yang lewat YouTube, lewat blog, lewat Facebook, Facebook, Twitter, Instagram kayak gitu. Nah itu berkaitan sama personal branding mereka juga ya berarti Mbak? Iya. Sebenarnya sosial media yang tadi disebutin itu kan sebenarnya alat yang paling mudah untuk kita pemilik personal branding untuk menceritakan siapa diri kita. Nah gitu kan. Jadi kenapa enggak ya kita pakai alat yang paling mudah tadi gitu kan, sehingga kalau alatnya sudah digunakan secara maksimal dia bisa mengenerate orang lain yang bisa connecting sama konsep personal brandnya gitu kan, which is ya bisa menginspirasi atau malah dia bisa menjadi sosok yang saling di forward expert gitu kan, yang dipercaya untuk mendalami hal tertentu misalnya gitu kan. Nah itu kan juga salah satu caranya gitu. Kenali dulu sebenarnya alat untuk menyampaikan personal identity kita ini untuk menyiarkan diri kita di mana gitu. Kadang-kadang kalau udah di sosial media udah kayak gitu-gitu malah dianggap ada yang gini, ada yang dia sebenarnya negatif nih, tapi justru malah tiba-tiba jadi seleb, terkenal. Ya jadi terkenal. Oh gitu. padahal sebenarnya negatif, maksudnya. Contoh. Kayak gimana ya, gue Bingung ya ngomongin contoh yang negatif ya. Iya, itu, kayaknya itu. apalagi di mention depan audiens gitu ya. Ya kayak gitulah. Iya ngerti. Oke. Gini. Ketika kita sudah mulai mempublish, sebenarnya ada resiko suka dan tidak suka, dislike gitu kan ya. Tinggal nanti yang kontennya berbau positif, pasti dia perlu proses untuk dikenal. Yang berbau negatif, ya kita nggak bisa pungkiri ya. Sometimes kita pun curious sama penasaran deh sama hal-hal kayak gitu. Yuk gitu kan ya. Tapi bukan berarti itu akan existing loh. Jangan-jangan itu kalau kita suka mengistilahkannya apa ya? Momentum aja gitu kan ya. Ya habis itu juga akan hilang gitu, dan dia juga tidak menginspiring gitu kan ya. Itu yang kontennya negatif. Tapi kalau kontennya positif, kalau kita existing, itu akan terus kayak bola salju kok gitu. Apalagi mau nggak mau si personal brand tadi kalau udah ditiru sama orang lain atau diikutin, mau nggak mau kan dia jadi belajar lebih pintar gimana caranya menciptakan sesuatu yang baru terus menerus gitu. Berarti banyak positifnya juga sih ya kalau kayak gitu ya. Nah, kalau balik lagi ke tentang buku, proses penulisan bukunya itu berapa lama, Mbak? Oke, nulisnya berapa lama? Sebenarnya nulis buku tuh lama loh. Ya sebenarnya waktu itu nulisnya udah kelar, gitu ya? udah kelar. Nggak mungkin, doi seleb juga. Apalagi seleb online itu tuh cepet. Oke. Berapa lama ya? Oke, waktu itu nulis bukunya sebenarnya cuma 1 bulan. Tapi sebenarnya untuk prepare untuk buku ini yang lama. Jadi aku pernah mengadakan penelitian gitu kan, kebetulan aku berprofesi juga sebagai dosen sebenarnya. Nah di situ tuh kayak gue harus bikin penelitian yang gue sendiri sadar trennya apa sih gitu kan ya, karena jurusan dosennya komunikasi, mau nggak mau kan kita cari tahu tentang tren people atau apa behavior konsumen gitu kan ya. Akhirnya cari tahu tentang kenapa dia mengikuti seseorang, kenapa dia sampai percaya sama orang tertentu gitu kan, sampai akhirnya muncullah fase buzzer. Nah pada fase buzzer itu ceritanya gue cari tahu siapa sih, sampai ketemulah salah satu anak kecil usianya waktu itu sekitar 7 tahun. 10. Di sini diceritain udah 10 tahun, tapi waktu pertama kali 7 tahun ketemunya. Aisyah Laila. Nah, kok anak ini followersnya sampai puluhan ribu ya, waktu itu sampai 50.000. And then mamanya pernah bilang gini, Mbak aku bingung deh, anakku ini bajunya dari atas rambut sampai kaki tuh nggak tahu dapat dari mana, duit dari mana ya gitu kan, kayak aku nggak ngasih gitu kan ya. Sampai akhirnya aku ngobrol sama anaknya, dia bilang enggak, aku dikasih sama online shop. Terus aku punya PR Kak, tiap hari aku harus foto minimal 1 OTD. Iya betul. Gitu. Itu di usia dia 7 tahun. Itu PR loh. PR banget. Itu PR banget. Dan jujur sekarang aku merasakan hal tadi itu, kayak misalnya baju dikirimin. Contoh aja nih, baju hari ini pagi ini dikirimin, and then siang ini aku ketemu sama teman-teman di sini harus pakai, and then ya paling nggak update juga dong gitu kan ya. Nah terus aku tanya lagi sama anak ini,
Terus Dek, kamu kepikiran apa? Terus follower kamu bisa banyak ya, Mas? Nggak tahu Kak, aku pokoknya yang aku senang aku mix and match aja. Jadilah ceritanya dia buzzer di selebgram. Gue penasaran. Nah, 7 tahun usianya, orang tuanya nggak tahu, bahkan mamanya aku jelasin akhirnya, Mbak, anakmu ini adalah salah satu buzzer cilik. Dia punya power untuk mengenerate orang-orang, bahkan dia saat ini kondisinya sudah di endorse terus, bukan hanya baju, tapi sampai ke makanan gitu. Bagusnya anak ini tuh sudah dewasa di usia 7 tahun tadi adalah dia bisa memilih mana yang akan dia pakai karena kebetulan dia berhijab, dan mana yang dia akan menceritakan ke online shop, Kak kayaknya kalau itu nggak bisa deh. Gila 7 tahun? 7 tahun. Seumur anak gue. Gue ngerti juga ya? enggak sosial media. Itu dia makanya. Terus? Nah, dari situ anak ini akhirnya terus ngobrol-ngobrol, akhirnya kan secara tidak langsung riset sama Aisyah Laila ya. Sampai pada satu titik ternyata dia mengalami perubahan. Ya udah mulai dewasa, SD kelas 6, dia cuma bilang, Kak, aku kayaknya harus merubah, mengubah diri aku nih supaya nggak OOTD gitu kan ya, karena aku udah punya passion lain. Oke, apa passion kamu? Yaitu aku suka make up. Make up ya. Nah di situ jangan salah, anak ini tuh mengalami 1001 cerita, yaitu semua di sosial medianya dikata-katain. Lu pasti itu pura-pura make upnya orang gitu kan ya. Terus kalau so tua sih bla bla bla. Padahal sebenarnya apa yang dilakukan itu bukan buat dirinya, dia make up itu untuk orang lain. Tapi dia punya profesi sebagai makeup artist, dan itu sampai di usia sekarang sudah 14 tahun. Gila. Wow. Tapi aku baru bikin bukunya. Nah, itu kan langsung kepo kan? Coba lihat hasil make upnya, penasaran. Terus. Iya, jadi secara tidak langsung akhirnya aku ketemu sama Aisyah Laila dan aku ceritakan sedikit gimana prosesnya. Kemudian aku juga ketemu sama Mbak Riri Bogar. Nah, itu Riri Bogar founder dari Extra Large, di mana dia juga merasakan adalah sosok yang kok gue dibully terus gitu loh ya. Terus kalau nggak dibully pakai mulut, mata yang membuli, ya kan, dari ujung kaki sampai kepala sampai kaki dilihatin. Nah, sampai akhirnya dia membuat campaign, dia bercerita, dia kampanye tentang big size gitu kan, sampai akhirnya dia punya followers sekarang, followers komunitasnya 10 ribuan, dan itu big size gitu kan, dan perempuan-perempuan yang selalu bermasalah dengan bilang gendut itu bermasalah gitu, padahal sebenarnya gendut itu nggak bermasalah. Yang masalah adalah kalau dia merasa sakit dengan gendut ya itu bermasalah. Itu bermasalah, gitu kan. Tapi kalau lo pede ya udah gitu. Nah, ini komunitasnya gede loh ini kayaknya nih. Ya. Terus udahlah sampai akhirnya 2013 mulai direkap menjadi sebuah catatan riset, sampai 2015 baru deh dituliskan. Dan disiarkan lah, atau bisa didapatkan di toko buku gitu. Oke, berarti memang proses nulisnya sih cepet. Cuma ya berarti buat teman-teman yang mau baca buku ini tuh bukan cuma sekedar omongannya Mbak Dia aja, tapi di balik itu ada prosesnya, ada risetnya, nggak sembarangan gitu. Nah, target pembacanya sendiri? Oke. Dulu memang awalnya kalau aku lihat kayaknya bukunya kan ringan tuh, kayaknya lebih cocok buat anak-anak kuliah, SMA gitu kan. Berawalnya memang tadinya SMP, SMA gitu kan ya, sampai kuliah. Tapi makin kesini ternyata makin banyak sosok yang kayaknya let's say di karir aja dia concern sama aduh karir gue kayaknya harus punya identity nih. Let's say misalnya dia berada di bidang industri fashion karirnya, berarti kan dia harus, kalau misalnya dia mau loncat karir di company lain kan dia harus punya record dong. Nah, akhirnya kan mulai concern tuh mikirin personal brandnya dia gitu kan ya. Oke, nah ternyata banyak. Nah, ini ceritanya, ini salah satu, ada yang dari Bali dia beli dan dia posting gitu kan ya. Terus kemudian pembacanya banyak ya. Banyak juga teman-teman yang sudah eksis di dunia entertainment juga membantu meyakinkan iya itu bener banget yang lo tulis gitu kan ya. Dan sebenarnya gue mengalami itu kok di dunia entertain juga mudah-mudahan itu bisa buat yang bukan berada di dunia entertain juga bisa menarik ya mudah-mudahan. Gitu. Menggali potensi yang ada dalam diri.
Apa? Oh iya. Itu marah tuh pasti. Ya iya, lo ngomong ke gua aja, gua nggak Enggak, denger. ini menggali potensi. Menggali potensi. Dia lemes banget. itu apa sih? Lagi atit, kasihan. Mbak, Oh, lagi lagi atit. atit. Pantes break. Katanya suruh break. Oh iya. Kita break dulu abis ini balik lagi. Gua mau nanya tentang itu tuh, apa? Komunitas Big Size. Big size. Kan Mbak Dia juga co-foundernya kan. Tapi ntar yang Miss Big. Oh, Miss Big ya, ntar abis ini. Miss Big waktu itu kan Miss Big runner up. Juara satunya Juara satunya. Jelita Ramlan. Heeh. Mbak Dia. Aku co-founder. Dia co-founder, Oh. dia yang mengadakan. Oh, dia yang mengadakan. Gitu. Abis ini kita mau Intan tanya-tanya ngapain apa sih gini-gini? Tip Miss X. Big itu? X-Friend. Gitu. Yuk, mari silakan kita.